Ya, kali ini kita akan coba membahas tentang algoritma dan struktur data yang diimplementasikan menggunakan stack dan queue. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang array di Java. Nah, array itu termasuk juga dalam struktur data. Kemudian, apakah perbedaan antara stack, queue, dan array? Nah, jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa struktur data linear contohnya adalah ada array, linked list, stack, queue, itu termasuk dalam struktur data linear. Nah, array saja itu masih kita bisa kombinasi dengan menggunakan konsep atau metode stack dan queue. Kemudian kita langsung saja ke apa itu stack. Nah, stack ini di sini konsepnya adalah suatu metode di mana diistilahkan sebagai tumpukan. Kalau stack itu tumpukan, kalau queue itu antrian. Jadi nanti bisa diibaratkan bahwa struktur data yang menggunakan konsep atau metode stack itu konsepnya adalah tumpukan. Jadi data yang ditumpuk. Kalau kita bayangkan misalnya data yang ditumpuk, pastikan data yang pertama kali masuk itu akan berada di yang paling bawah atau yang paling tumpukan akhir, berbeda dengan antrian. Nah, jadi stack ini adalah cara penyimpanan koleksi data dalam suatu array di mana datanya ini dengan konsep tumpuk. Nah, kemudian tentu saja karena data yang ditumpuk, maka yang ditambahkan itu pasti yang paling atas. Kemudian yang dihapus itu ya yang pada bagian akhir data yang disebut dengan top of stack. Nah, kalau stack bersifat LIFO, last in first out, maksudnya last in first out adalah jadi item atau objek yang terakhir masuk ke dalam stack atau tumpukan yaitu yang akan menjadi pertama kali keluar dari stack. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini kita mempunyai tumpukan pertama, kita punya TV. Kemudian saya masukkan lagi item objek VCD. Kemudian saya masukkan lagi kompo. Nah, tumpukan saya yang pertama saya masukkan adalah TV, yang kedua VCD, yang ketiga adalah kompo. Nah, akhirnya tumpukannya akan menjadi kompo, VCD, TV. Ini kalau kita baca dari paling atas adalah objeknya kompo, yang kedua VCD, yang terakhir TV. Nah, tetapi yang terakhir dimasukkan itu objeknya apa? Yang terakhir yang paling dimasukkan adalah kompo, yaitu item paling atas atau top. Sedangkan TV itu adalah item paling awal yang akan dihapus paling akhir. Sedangkan item yang masuk paling terakhir itu akan dihapus paling awal. Jadi konsepnya tumpukan itu tidak bisa kita mencomot langsung di tengah atau paling bawah. Jadi harus dari topnya, top of stack-nya. Nah, konsepnya itu logikanya seperti itu. Jadi dengan konsep tumpukan. Nah, yang perlu dipahami di sini, untuk operasi stack, di semua fungsi manapun, baik kita menggunakan C, Java, Python, itu pasti ada fungsi utama dalam suatu konsep stack. Yang pertama adalah push, pop, clear, is empty, is full. Ini pasti fungsi yang akan selalu digunakan ketika kita membuat metode stack. Push ini digunakan untuk menambah item pada stack, tapi tumpukan paling atas. Jadi misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita konsepnya mempunyai satu array. Di sini adalah array yang berisi 3 item, panjang atau lengthnya ada 3 item. Nah, kemudian tumpukan objek pertama mau kita masukkan TV. Kita menggunakan fungsi push TV. Kemudian push VCD, kemudian push kompo. Itu kita akan masukkan. Nah, kemudian kalau stack kita sudah jadi dalam satu array ini, kita akan sebelum kita push lagi, kita bisa mengecek apakah stack array dengan konsep stack kita ini masih ada yang kosong atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan fungsi isEmpty. Kemudian, apakah sudah full, kita bisa menggunakan fungsi isFull. Kalau misalnya masih ada yang kosong, kita bisa menggunakan fungsi push untuk menambahkan item atau objek lagi di tumpukan paling atas. Kemudian untuk menghapus item pada stack, kita bisa menggunakan pop.
Jadi yang dihapus pun ya tumpukan paling atas. Dengan fungsi clear kita bisa gunakan untuk mengosongkan suatu stack. Nah, contohnya di sini ada stack with array of struct. Maksudnya di sini adalah kita bisa memanfaatkan suatu struct untuk mendefinisikan suatu stack. Jadi kalau struct di sini diibaratkan seperti metode ya. Jadi metode yang kita buat menggunakan array. Nah, kemudian kita kalau array kita buat pertama kali kan kita harus mendefinisikan menyimpan maksimum isi stack. Nah, maksudnya di sini adalah panjang array atau length array yang akan kita buat itu berapa, kita definisikan terlebih dahulu. Kemudian elemen stack adalah array data dan top untuk menandakan posisi data teratas. Jadi kita harus mendefinisikan elemen data dari array data struct-nya, misalnya integer atau varchar. Kemudian kita juga membuat inisialisasi nilai awalnya itu yang sebagai top, nilai teratas itu berapa. Nah, kemudian membuat variabel tumpuk sebagai implementasi dari struct. Baru kita bisa isikan misalnya kalau integer dari 1 sampai 10 kita buat untuk objek stack-nya. Nah, contohnya ini. Contohnya pertama kita mendefinisikan define max stack. Di sini kita mendefinisikan array kita panjangnya misalnya 10 yang akan kita buat sebagai stack. Kemudian mendeklarasikan tipe datanya. Misalnya di sini integer data panjang 10, integer top. Nah, nanti data paling maksimal itu nilainya adalah itemnya hanya 10 baris. Nah, contohnya ini tadi yang sudah diinisialisasikan kan panjangnya ada panjang array-nya 10. Jadi ada 0 sampai 9. Kemudian max stack-nya kan tadi integer top-nya itu adalah nilainya 10. Jadi item objek ke-9 ini sebagai maksimal stack-nya.